Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Baiklah, di pertemuan yang ketiga untuk mata pelajaran matematika kelas 12, materinya adalah mengenai kombinasi. Kita akan belajar mengenai kombinasi K unsur dari N unsur yang sama, juga kombinasi dari N unsur yang berbeda dengan beberapa unsur sama. Baik, selengkapnya silakan ditonton videonya sampai selesai ya. Baik, langsung saja untuk pelajaran matematika kelas 12. Untuk pertemuan yang ketiga, materinya yaitu kombinasi. Kalau kemarin di pertemuan yang kedua, kita sudah bahas mengenai permutasi. Nah, hari ini materinya adalah kombinasi. Suatu kombinasi dari anggota suatu himpunan adalah sembarang pemilihan dari satu atau lebih anggota himpunan itu tanpa memperhatikan urutan. Nah, sekarang kita akan lihat perbedaannya dengan permutasi. Untuk dapat membedakan kombinasi dan permutasi, perhatikan uraian berikut. Misal dari 3 orang yaitu A, B, dan C akan dipilih ketua, sekretaris, dan bendahara. Banyak cara pemilihan yang mungkin terjadi merupakan masalah permutasi. Nah, sekarang coba kita selesaikan ada berapa banyak cara pemilihan yang terjadi. Nah, untuk langkah yang pertama kita coba masukkan ke dalam rumus permutasi terlebih dahulu ya. Masih ingat untuk rumusnya NPR sama dengan N faktorial dibagi N dikurang R faktorial. Nah, N-nya sama dengan 3. N ini di sini jumlah anggotanya yaitu ada 3 orang. Sehingga kita tulis 3 faktorial dibagi N dikurang R. N-nya 3, R-nya juga sama ya, yaitu 3. Karena di sini yang dipilih adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. 3 dikurang 3, 0. 0 faktorial 1 ya, sehingga 3 faktorial dibagi 0 faktorial sama dengan, nah 3 faktorial berarti kan 3 kali 2 kali 1 ya, jadi 6 dibagi 1 sama dengan 6. Dengan demikian ada 6 cara pemilihan. Nah, ini untuk cara yang pertama dengan memasukkan ke dalam rumus permutasi. Sekarang kita coba cocokkan dengan cara yang kedua, yaitu dengan secara manual, dengan membuat tabel. Kita akan buat tabel sederhana aja ya, jadi kita akan coba tuliskan beberapa kolom ya. Dalam pembuatan tabel, untuk kolom pertama ini menunjukkan cara, kemudian untuk baris pertama ini menunjukkan jabatan ya. Jadi nanti kalau yang vertikal ke bawah jumlah caranya ada berapa nanti kita lihat. Kemudian yang horizontal ke kanan, nah ini adalah jabatannya mulai dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Nanti kita coba tuliskan. Nah, kita langsung saja tulis untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Ada berapa banyak pemilihan? Nah, untuk pemilihan pertama atau cara pertama, ketuanya adalah si A, kemudian sekretarisnya B, dan bendaharanya C. Kemudian untuk kemungkinan cara yang kedua bisa juga ketuanya A, sekretaris C, bendahara B. Cara yang ketiga bisa juga ketuanya B, sekretarisnya A, bendaharanya C. Cara yang keempat, ketuanya B, sekretarisnya C, bendaharanya A ya. Dan kemudian cara yang kelima, ketuanya C, sekretarisnya A, bendahara B. Dan cara yang keenam, ketuanya C, sekretarisnya B, bendaharanya A ya. Ada lagi? Sudah cukup ya. Jadi dengan demikian ada 6 cara pemilihan. Nah, jadi jika 3 orang, si A, si B, dan si C akan dibuat satu kelompok belajar, maka banyak cara membentuk kelompok tersebut itu merupakan masalah kombinasi. Kenapa? Karena cara membentuknya ini tidak memperhatikan urutan ya. Tidak memperhatikan urutan. Jadi keanggotaan kelompok si ABC, ACB, BAC, BCA, CAB, dan CBA itu dianggap sama. Sehingga otomatis hanya ada satu cara pembentukan kelompok tersebut,
yaitu si A, si B, dan si C untuk unsur-unsurnya. Ini untuk masalah kombinasi ya. Nah, jadi itu bedanya ya antara permutasi dengan kombinasi. Nah, baik, untuk lebih jelasnya di sini untuk kombinasi kita akan bedakan ke dalam dua macam. Yang pertama adalah kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda. Nah, misalnya dari N unsur yang berbeda akan disusun K unsur tanpa memperhatikan urutan. Banyaknya cara untuk menyusun K unsur tersebut ini merupakan masalah kombinasi K dari N. Sehingga kita tulis formulasinya yaitu NCK sama dengan N faktorial dibagi dalam kurung N min K faktorial dikali K faktorial. Nah, kita akan ke contoh soalnya. Berapa banyak cara memilih 2 orang dari 3 orang? Misalnya dari 3 orang yang disediakan adalah Bibit, Cesar, dan Ihsan. Nah, artinya dari Bibit, Cesar, dan Ihsan kita akan memilih berapa banyak cara pemilihan 2 orang. Langkah pertama, kita bisa buat tabel sederhana yaitu untuk kolom pertama adalah jumlah cara, kemudian untuk baris pertamanya adalah susunan 3 orang ya yang meliputi Bibit, Cesar, dan Ihsan. Kita tulis terlebih dahulu Bibit, Cesar, Ihsan. Nah, kemudian cara yang pertama adalah karena kita akan memilih 2 dari 3 orang, berarti kita pakai checklist ya. Cara pertama yang kita checklist berarti Bibit dan Cesar. Ihsan kita strip ya. Kemudian cara yang kedua yang kita checklist berarti kita pilih Bibit dan Ihsan. Cesar tidak kita pilih ya. Kemudian cara yang ketiga, Bibit tidak kita pilih, yang kita pilih adalah Cesar dan Ihsan karena harus 2 orang. Ada lagi? Sudah cukup ya? Berarti ada 3 cara. Nah, ini untuk secara manual. Kalau menggunakan rumus berarti langsung saja kita gunakan rumus kombinasi NCK sama dengan N faktorial dibagi N min K faktorial dikali K faktorial. N-nya kita ganti dengan 3 ya, 3 faktorial dibagi N min K, berarti 3 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial. Nah, 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1, 6 ya. Nah, dibagi untuk penyebutnya 3 dikurang 2 faktorial berarti 1 faktorial, yaitu 1 ya. Kemudian 2 faktorial artinya 2 kali 1, berarti 2. Sehingga dengan demikian 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, ini adalah hasil akhirnya yaitu ada 3 cara pemilihan. Ini untuk contoh paling sederhana. Setelah ini kita akan ke contoh yang bagian 2. Nah, berapa banyak cara pemilihan 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika A tanpa syarat apapun, B salah seorang harus selalu terpilih. Sekali lagi, berapa banyak cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika A tanpa syarat apapun, B salah seorang harus selalu terpilih. Nah, untuk menjawab soal bagian A, nah dari 9 orang itu kan akan dipilih 4 orang ya. Nah, sehingga banyak cara pemilihan 4 orang dari 9 orang bisa kita tuliskan dengan NCK, berarti N-nya 9, K-nya 4. Jadi 9 kombinasi 4 sama dengan, nah kita gunakan rumus kombinasi N faktorial, N-nya berarti 9. 9 faktorial dibagi N min K, berarti 9 dikurang 4 faktorial dikali K faktorial, berarti 4 faktorial. Nah, 9 faktorial itu artinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya ya. Sementara 9 dikurang 4 faktorial itu artinya 5 faktorial. 5 faktorial artinya 5 kali 4 kali 3 dan seterusnya. Dikali lagi dengan 4 faktorial artinya 4 kali 3 kali 2 kali 1. Pembilang dengan penyebut jika ada yang sama kita coret sehingga selebihnya kita operasikan ya. Maka hasil akhirnya adalah 126 cara. Ini untuk soal bagian A. Nah, untuk soal bagian B, dari 9 orang itu kan akan dipilih 4 orang ya, tetapi seorang ini harus selalu terpilih. Nah, berarti hanya akan dipilih 3 orang lagi dari 8 orang. Sehingga banyak cara pemilihannya adalah NCK, N-nya 8, K-nya 3. Nah, menggunakan rumus kombinasi 8 faktorial dibagi 8 dikurang 3 faktorial, kemudian dikali lagi dengan 3 faktorial, sama dengan 8 faktorial itu artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya sampai kali 1 ya. Dibagi 8 kurang 3 faktorial itu sama dengan 5 faktorial, yaitu 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1.
Dikali lagi dengan 3 faktorial yaitu 3 kali 2 kali 1. Seperti biasa, pembilang dengan penyebut jika ada yang sama kita coret, maka hasilnya atau sisanya kita operasikan, maka hasil akhirnya ada 56 cara. Ini untuk bagian B-nya. Berikutnya untuk kombinasi bagian 2 yaitu kita akan bahas mengenai kombinasi K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur sama ya. Nah, untuk formulasinya yaitu N1 CK1 dikali N2 CK2 dikali dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya ada 3 berarti dikali N3 CK3 dan seterusnya. Nah, untuk contoh soalnya sebagai berikut. Contoh soalnya, misalnya Jidan membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing dari seseorang yang bernama Rizky Aditya Effendi yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Nah, kira-kira dengan berapa cara si Jidan itu dapat memilih hewan-hewan tersebut? Nah, kita coba uraikan satu persatu ya. Yang pertama, Jidan dia dapat memilih 4 ekor sapi dari 6 ekor sapi. Karena kan dia hanya beli 4 ekor ya, dari jumlah total sapi yang ada di Rizky Aditya 6 ekor. Nah, berarti kita tulis menggunakan formulasi kombinasi NCK, berarti N-nya 6, K-nya 4. Jadi 6 kombinasi 4 sama dengan 6 faktorial dibagi 6 dikurang 4 faktorial dikali 4 faktorial. Sama dengan 6 faktorial itu artinya 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya sampai dengan kali 1 dibagi 6 dikurang 4 faktorial berarti 2 faktorial yaitu 2 dikali 1. Dikali lagi 4 faktorial yaitu 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka hasil akhirnya sama dengan 15 cara. Nah, kemudian berikutnya yang kedua, Jidan dia memilih atau dapat memilih 3 ekor kuda dari 7 ekor kuda yang disediakan oleh Rizky Aditya. Sehingga bisa kita tuliskan sebagai berikut menggunakan rumus kombinasi NCK. N-nya 7 karena jumlah kuda yang disediakan ada 7 ya. Kemudian K-nya 3 karena yang dipilih oleh Jidan hanya 3 ekor kuda. Jadi 7 kombinasi 3 sama dengan 7 faktorial dibagi 7 dikurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 7 faktorial. 7 faktorial artinya 7 kali 6 kali 5 kali 4 dan seterusnya sampai dengan kali 1 dibagi 7 dikurang 3 faktorial artinya 4 faktorial yaitu 4 kali 3 kali 2 kali 1 dikali lagi 3 faktorial. 3 faktorial artinya 3 kali 2 kali 1. Hasil akhirnya adalah 35 cara. Nah, kemudian berikutnya Jidan dia juga memilih 2 ekor kambing ya dari Rizky yang punya 10 ekor kambing. Kita bisa tuliskan ya menggunakan rumus kombinasi NCK berarti N-nya 10, K-nya 2. Jadi 10 kombinasi 2 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 dikurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan, nah 10 faktorial artinya 10 kali 9 kali 8 kali 7 dan seterusnya sampai dengan kali 1 dibagi 10 dikurang 2 faktorial sama dengan 8 faktorial. Artinya 8 kali 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya sampai dengan kali 1. Dikali lagi 2 faktorial yaitu 2 kali 1. Nah, ini kalau pembilang dan penyebut ada bilangan yang sama bisa langsung kita coret. Kemudian sisanya dioperasikan atau kita bagi. Maka hasil akhirnya ada 45 cara. Nah, oke, dengan demikian sehingga total cara pemilihan tersebut adalah 15 dikali 35 dikali 45. Hasilnya adalah 23.625 cara. Ini adalah total cara pemilihan yang bisa dilakukan oleh Jidan ya, yaitu 23.625 cara. Baik, sampai di sini sudah cukup jelas ya mengenai kombinasi. Jika ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp group atau melalui Classroom
atau nanti bisa ditanyakan di sesi Zoom meeting. Di pertemuan berikutnya, nanti kita akan ke materi berikutnya yang tentunya tidak kalah menariknya ya, yaitu mengenai percobaan ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Baik, terima kasih sudah menonton, menyimak, dan mencatat. Dan akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.